Fa amma ulama'u zamanina fa innahum la ya'maluna bi ilmihim fala yanfa'u ilmuhum ghairahum. Adapun ulama-ulama pada zaman kita sekarang, zaman kita zaman dungkunyo yo kajamun ada ulam tanyo kabrat long kan. Adapun ulama-ulama pada zaman kita sekarang, maka sesungguhnya mereka itu tidak beramal dengan ilmu mereka itu. Dino tungku-tungku danyo tinggai pegah tagai pubut dah. Hana ge amaile lagi yang ge pegah. Maka karena hana ge amaile lagi yang ge tepu, fala yanfa'u ilmuhum ghairahum, maka tidak memberi manfaat oleh ilmu mereka akan selain mereka. Hana manfaat li. Lagi tikin ni ronuh na tikin apa? Tikinnya mukeron tan pernah ne pakai ronuh. Lu ne blau tikinnya ne pudu ide ba lungkai dapunya jamun. Amang-kaman keroy. Ikun orang lain hai na tikin tian. Onok ti mano na ne kun nyepat ba lungkai dapu. Ban cok ne juk. Hana manfaat ke kau. Hanji isi mano karena tikin kabeh mengkaman. Kija kabeh mengkaman tikin karena mukudro ne tan pakai ulam ke kau. Maka supaya tikinnya nak na manfaat ke kau. Pakai gero tu sering, punya sering dah pakai gero tu tajam tikin. Jadi 3 go telake gop na manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bak malamnya kita lanjutkan kajian tasawuf kita manteng tentang larangan tertawa terbahak-bahak. Warawa Ja'far bin Auf an Mas'ud an Auf bin Abdullah qal. Meriwayatkan oleh Ja'far bin Auf daripada Mas'ud daripada Auf bin Abdullah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassama wa la yaltafit illa jami'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tertawa melainkan hanya tersenyum, dan beliau tidak menoleh melainkan semuanya, yakni yaltafit bi jami'i wajhihi. Rasulullah menoleh dengan seluruh wajahnya. Di para jamaah, dalam riwayat hadis ini diceritakan kepada kita di antara sikap Rasulullah. Yang pertama tentang tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diceritakan tidak tertawa terbahak-bahak. Anatom gekim lah Rasulullah. Yang na cuma tersenyum. Rasulullah tersenyum. Dan tidak pernah Rasulullah menoleh sedikit. Tapi kalau menoleh seluruh wajahnya
ke arah orang yang dia menoleh ke arahnya. Dia menyogekalan atu urang sempurna Rasulullah. Yang bahasa tanya hana gekalan urang le Rasulullah ngai ku mata. Tapi gekalan sempurna. Nyo di antara akhlak Rasulullah. Fa fi hadzal khabar dalilun ala anna tabassama mubahun wa innama an-nahyu anid dhahaki bil qahqahati. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tabassam, tersenyum, mubah, hukumnya boleh. Dan hanya saja larangan terhadap tertawa adalah bil qahqahati, yaitu dengan kahkah. Jadi ini pegah dalam hadisnya menunjukkan kepada kita bahwa tersenyum itu hukumnya mubah. Dengan bukti dalam hadisnya riwayat Rasulullah tersenyum, bukan tertawa. Cuman yang gelarang tertawa kiban. Yang gelarang adalah tertawa yang mekah-kah katanya. Fayambaghi lil akili alla yadhaka bil qahqahati. Maka seyogyanya bagi orang yang berakal bahwa tidak tertawa ia dengan kahkah. Fa inna man dhahika kahkahatam fid dunya qalilan baka fil akhirati katsiran. Karena sesungguhnya orang yang tertawa secara terbahak-bahak di dunia sedikit akan menangis nanti di akhirat banyak. Maknanya urang yang di dunia gekem mekakah hana le gekem ni, tapi di akhirat akan le gekli. Fa kaifa bima yadhaku fid dunya katsiran. Maka apalagi orang yang banyak tertawa dengan terbahak-bahak di dunia. Urang yang hana le gekem terbahak-bahak di dunia mantok, tuman akan le gekli di akhirat, ulam urang yang le gekem terbahak-bahak di dunia. Kaifa yakunu halihi yaumal qiyamah. Bagaimanalah keadaan orang itu pada hari kiamat. Jadi geajak katanya untuk membayangkan. Kalau hanya sedikit tertawa terbahak-bahak di dunia dapat membuat kita banyak menangis di akhirat, bagaimanakah keadaan orang yang banyak tertawa terbahak-bahak di dunia nanti di yaumil qiyamah. Urok ya, kiamat. Kadang tele tak longkli urungnya. Qad qala Allah Ta'ala, sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Dalam surah Taubah ayat 86. Allah Subhanahu wa taala nekeun maka hendaklah tertawa sedikit dan menangislah yang banyak. Qala Rabi' bin Khasim, berkata Rabi' bin Khasim, falyadhaku qalilan fid dunya wal yabku katsiran fil akhirah. Hendaklah tertawa sedikit di dunia dan hendaklah menangis menangis yang banyak fil akhirah di akhirat. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala menyuruh katanya baik le dat kem di dunia tapi bulu klik. Baik le dat kem sedikit saja tertawa tapi yang banyak adalah menangis. Makna menurut Rabi' bin Khasim yaitu sedikit tertawa tentang urusan dunia, banyak menangis tentang urusan akhirat. Jadi kon semata-mata Allah geyukem, tapi sedikit saja tertawa tentang urusan dunia. Baik ledah tertawa. Yang lebih baik, banyaklah menangis tentang urusan akhirat.
Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Ya ajaban man min dahikin min waraihin nar wa min masrurin min waraihil maut. Alangkah mengherankan orang yang tertawa padahal di belakangnya ada neraka, dan alangkah mengherankan orang yang merasa bergembira padahal di belakangnya ada kematian. Jadi kata-kata hikmah dari Hasan Al-Basri, lucu menyoba tanya orang yang dekem padahal ujung-ujungnya dalam neraka. Lucu orang yang merasa bergembira, bisa bersenang-senang, padahal pada akhirnya dia akan mati. Wakila marra Hasanul Basri bisyabin wa huwa yadhaku. Disebutkan bahwa Hasan Al-Basri pernah melewati seorang pemuda, yang pemuda itu sedang tertawa. Faqala, maka beliau berkata, ya bani hal juista ala sirah. Wahai anakku, apakah kamu sudah pasti selamat di atas sirat? Qala, pemuda ini berkata, la, belum tentu. Faqala, maka beliau berkata, wa hal tabina laka ilal jannati tasiru am ilan nar. Apakah sudah jelas untukmu ke dalam surga kamu akan kembali atau ke dalam neraka? Qala, pemuda ini berkata, la, belum. Qala, Hasan Basri berkata lagi, famima hadzal dhahak. Maka kenapa engkau tertawa? Qala, laki-laki itu berkata, fama ra'al fata dhahikan ba'dahu qad. Maka orang yang mengatakan itu berkata, aku tidak pernah lagi melihat pemuda itu tertawa setelah kejadian itu. Jadi kejadian ji bak sabahuro Hasan Al-Basri gelewati sidra anak muda yang tengah teke mehaha. Lalu diberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kepada pemuda itu, apakah dia sudah bisa memastikan dirinya bisa melewati sirat? Siratnya bahasa tanya orang Aceh, tutu titi neraka. Titi neraka. Jadi seolah-olah Hasan Al-Basri menggambarkan kepada pemuda itu, apakah perjalanan yang begitu susah, yang begitu payah nanti di atas titi neraka, sudah pasti bisa engkau lewati? Menyoka pasti wajar terkim, wajar tertawa. Menyohana pasti kok bisa terkim. Seharusnya susah ada, tapi kiban tuman tanya akan terlewati siratal mustaqimnya. Para ulama menggambarkan bahwa siratal mustaqimnya si adalah jisrun mamdudun ala matani jahannam, satu jembatan yang memanjang di atas mata bara api neraka. Ahaddu minas saifi wa araku minas sya'rati. Yang bentuk jembatan tersebut lebih tajam dari mata pedang dan lebih halus dari sehelai rambut. Ubena tutunya nengku, dipegah lebih tajam dari mata pedang, lebih halus dari ok. Tentu yang lebih halus dari ok pasti tajam. Mau raya bau mentang gunung tensi dengan dapat layang tegai dari angin tensi itu tajam. Ulam ukurannya lebih halus dari seutas rambut. Kenurung tanya jamun ibarat ok si on geplah tujuh menan ke halus titi neraka. Berat ada halus berarti. Nyana tu titinya tuman harus tajak lagi tanya. Semua orang tanpa kecuali akan melewati jembatan tersebut. Hana yang hana lewat jembatannya.
Kijut hana yang hana lewat nat karena tidak banyak jalan menuju surga. Yang na banyak jalan menuju Roma. Menuju surga hana. Tok reknan tagai jalan. Lagi tajak uluh punya jamun. Pasti rak junda hana rak lain. Hana jalan lain ya uluh. Manjino kana rak lu kala ta botu. Kana dua bo. Nyo jamun kon rak lu tagai. Panena rakna rak junda tagai tajak uluh. Tidak banyak jalan. Nyo menanti rak surganya. Munyo tanuk jak surga dan mandum urang perlejak surga. Tok jalan ji lewat siratal mustaqim. Pipi neraka. Lalu Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, menjelaskan, nyolong baca dalam kitab Syarkawi ala Hudhudi, nah leboh pendapat, tapi yang nyolong pegah badron pendapat yang Fudail bin Iyad. Bahwa jembatannya na 7 boh siratal mustaqimnya sesuai dengan jumlah neraka ini 7 boh neraka. Jadi saboh neraka, saboh jembatan. 7 boh neraka, 7 jembatan. Setiap jembatan akan dilalui 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun menurun. 7 boh jembatan. Berarti saboh jembatan leher betun nabi wate. 7 boh 20 sari betun karena leher kali 7. Nyan perjalanan normal. Jadi coba kita bayangkan para jamaah, di saat kita tertawa di dunia ini, apakah kita sudah memastikan bahwa diri kita mampu melewati perjalanan di atas jembatan yang sebegitu halus dan sebegitu panjangnya perjalanan? Dengan apa kita berjalan di atasnya? Para ulama gepegah, kita berjalan di atas jembatan itu adalah dengan amal kita. Menurut amai itu. Kan menurut aki. Punya menurut aki susah dat yang ka tuha-tuha yang ka kena dengan samura nak jali. Tapi menurut amai. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa lebar jembatan Siratal Mustaqim itu sesuai dengan amal orang itu. Menurut pendapat yang bernama mengumumkakan ube lebih halus daripada si odok. Tapi ada pendapat yang mengatakan lebar jembatan Siratal Mustaqim sesuai dengan amal. Karena amal orang itu nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah di atas sirat seperti lampu. Amal yang tanya pubut jina idunya, di atas siratnya gepegot oleh Allah ke lampu. Maka seberapa penguh lampu katanya, sebesar itulah terlihat sirat bak hadapan katanya masing-masing. Iron Honda baru, Pak. Nah, Honda NMAX, lampu rayu. Ada yang dulu kota raya hidup jalan. Kaku rayu obat drone. Ilung Honda 70 Hawaii, lampu kakuneng. Terak kuat, ada long long macut tu. Kaku lakunya ni lo. Atau ilung tangan lagi tangan jamunnya. PO tu, yang kubenan sirat di kulung. Jadi sirat itu lebarnya menurut pendapat yang kedua ini akan berbeda-beda sesuai dengan amal orang yang melewati. Beda-beda. Ngon amai terlewat. Di dalam kitab Syarkawi ala Hudhudinya diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok orang kata Rasulullah, mereka diperintahkan oleh Allah untuk berjalan melewati sirat. Kata Allah, muru ala sirat. Berjalanlah kalian di atas sirat. Tapi mereka tidak mau. Mereka berhenti dan menangis. Lalu ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau berjalan? Mereka menjawab, kami takut terjatuh ke dalam api neraka. Karena ini yuk api neraka. Yo kepegah, hamuju kemojaan. Yo kamu takut hut kenanda. Maka datanglah malaikat Jibril bertanya kepada mereka. Dulu di dunia bagaimana kalian berjalan di dalam laut? Pegah leurunyan urojih kamu menyokoh laut, taukoh kerung, pakai sampan, pakai kapai. Maka
didatangkanlah masjid. Yang mana mereka dulu salat berjamaah dalam masjid tersebut, lalu diperintahkan mereka naik ke atas masjid tersebut, lalu masjid tersebut membawa mereka melewati sirat, sebagaimana kapal membawa orang-orang melewati laut. Jadi makna jipu para jamaah, di antara amal getanyo yang bisa membawa getanyo melewati siratnya teman, yang bisa menjadi kenderaan bagi getanyo untuk lewati siratal mustaqimnya adalah masjid, di mana getanyo ta sembahyang jamaah dalam masjidnya. Artinya bagi urung-urung na sembahyang jamaah dalam masjid. Munya urung yang hana sembahyang jamaah dalam masjid, hana perlakuan laganya ke urungnya, hana kenderaan. Di dalam hadis yang lain, biasa ada demung ada dakun bab udhiyah, pak kitab fikih getulih ka hadis. Rasulullah bersabda, "Addimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban itu di atas sirat akan menjadi kenderaan kalian. Artinya dalam hadisnya Rasulullah nepegah bahwa yang akan menjadi kenderaan kita untuk membawa kita melewati sirat nanti adalah berupa amal yang namanya udhiyah, hewan kurban. Maka gedanya biumu kurubun berayu-rayu kepada Rasulullah. Ije berayu supaya kenderaan gedanya cuma rayu, supaya kenderaan gedanya god umat, makin rayu de kurubun makin god. Yang akan membawa gedanya melewati sirat. Yang seandainya tajak dengan perjalanan normal berjalan kaki membutuhkan waktu 21.000 tahun. Ren 7 boh sirat. Keun le urang jamun ate hayun ane ge monyo lupah ba alun 7 kapai laju truh dalam syurga. Monyo hana lupah ba alun 7 kapai musauh dalam neraka. Alun 7 yang maksud le urang jamun ate hayun ane nyan ke jembatan siratal mustaqimnya. Titi neraka. Monyo lupah banyak truh dalam syurga. Monyo hana lupah rut dalam neraka. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memastikan bahwa kita selamat dari jembatan tersebut, baru wajar, baru boleh kita tertawa terbahak-bahak. Kemudian pertanyaan yang kedua yang digambarkan kepada pemuda ini oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu apakah kamu sudah jelas kemana akan kembali, ke surga atau ke neraka? Katuntai kaho duman gepua oleh Allah, pulang surga, pulang neraka, katanya Al-Hasan Basri. Artinya baru boleh kita tertawa kalau sudah jelas bahwa setelah kita meninggal kita akan ditempatkan oleh Allah dalam surga. Katuntai katanya menyamati dalam surga, nyanju tekhe menju. Wajar tekhe lebih menyokunan katanya. Ini hana jelas lah. Ho menyamatinya pulang surga, pulang neraka. Bek ni pikir ronuh bangkalu dia sumayang kadun dalam surga na dente na to jamin. Ya, bek dah pikir ditanya banlu dang sedekah kadun dalam surga na dente dalam na to jamin. Sebab amal gedanya para jamaah baru bisa memberi manfaat kepada gedanya tuman kon hanya sip syarat ngan rukun na bubu. Sembahyangnya baru bisa memberi manfaat kepada kita di akhirat nanti. Baru bisa membawa kita masuk ke surga, bukan hanya cukup syarat dengan rukunnya. Kon hanya pah rukun heblah. Kon hanya pah 5 boh syarat. Kon. Tapi di balik itu juga untuk membuat semua amal yang kita lakukan di dunia ini bermanfaat bagi kita, kita harus memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Buktinya apa? Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari kata Allah tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali
orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Oh, hati salim, hati yang glih, yang sehat. Jadi amal yang kita lakukan di dunia yang berupa harta. Harta konjut ke amai dah. Iban je ke amai dah harta. Apabila hartanya tak gunakan lagi Allah yu je ke amai dinyanyan ladang pahala para jemaah. Allah ni pegah dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah sebahagian daripada harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana pada hari tersebut la bai'un, tidak ada lagi muamalah jual beli katanya. Perle dan ablo Honda katanya anak sama mengkatli. Perle dan ablo payung katanya anak sama mengkatli. Padahal urut dari dah di padang masyar. Perle dan ablo sila padahal tanah yang tapi jak suumtat anak sama mengkatli. Kepada Allah. Pajan sit jino dan ablo jino segalam terus uronyan uro di mana la bai'un fihi, hanale jual beli bawa tenyang kepada Allah. Wala khullatun, hanale persahabatan watenya, hanale ngon tu. Uronyo jut ngon ni tanya dua tu tolong menolong, tengok hana soleh tolong, aik tolong. Kedroi aik dah fikir, ku gegop dia tolong. Jangankan sampai gero-gero tu, bak Nabi dia alakai tolong watenya aik. Dengan bukti di dalam kitabnya gepegah. Kalau takut ni tanya orang jisang mana salah katrip, mungkin katua dia becut. Bahwa sekelompok orang datang menghadap Nabi Adam, ya lakai bantu, ya lakai syafaat. Bukan Nabi Adam berkata, lastu hunaka. Long hana pantas long di syafaat ni begah. Karena long ya terhadap nasib drog. Long salah raya orang je kuat baju bakuldi. Mandum Nabi ya tajak dia lakai syafaat hang jugi tok Nabi Muhammad tiro. Ha dia fikir ke gom di padanya. Ulam katanya, la khullatun, tidak ada lagi persahabatan pertemanan. Wala syafaah, dan tidak ada lagi bantuan. Jadi artinya harta yang getanyo miliki sekarang, yang getanyo kuasai, yang getanyo usahakan mendapatkannya, bisa menjadi amal getanyo dengan cara infak sebahagiannya. Hek ada gereja. Yang kiban cara gereja hek uronyo guna manfaat uro-rudo. Infak sebahagian dari hasil yang datumung uronyo. Kata infak sebahagian karena manfaat. Menansit anu yang legu uranyo legu danyo tadi di dapur ayo dapur jut ke anu yang saleh. Nah manfaat ke danyo teman. Bahkan dalam hadis kepegah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati tidro anu Adam putuh hamai kecuali dari leher perkara. Toh yang lehernya salah sabah ji waladin salihin yad'ulah. Tidro anu yang saleh yang imu doa bagi urung ci. Yan han putuh mutamah-tamah tapi nah manfaat. Yang bisa menerima manfaat dari amalnya dalam bentuk harta, dari amalnya dalam bentuk anak, dan seluruh model amal yang lain, termasuk sembahyang dan lain-lain, man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Munyo hana gli hati hana pubu-pubu. Mandum hana manfaat ma ura-ura. So yang pegah droga Allah pegah. La yanfa'u malun wala banun. Ana manfaat harta, ana manfaat nu kecuali tajak terhadap Allah dengan hati yang baik. Nah, maka perlelah katanya tak pergelih hati. Iban jarah ada depu hati kagelih. Nah, indikator gelih hati. Pegah le urang jamun. Nah, indikator ji ba urang jamun ada depu karena itanya burai ka urang jamun mendum. Tamu burai ba urang jamun, tacong itibar ba haba-haba urang jamun. Kepegah le urang jamun, gleh hati atau god hati, lahir ba imuka. Bro hati, lahir ba pegah haba. Jadi indikator baiknya hati seseorang, lihat wajahnya. Tidak urang takalan wajah ke rumah gede. Takalan gop nyan tentang tanya sayang tu, galak ada. Nyan ke gop nyan. Nyan tanda ji hati urang nyan gleh. Tapi bandakalan lagi tanya, muka urunyan, juk ko benci laju. Kenai kun benci ruman. Hana umpo medaleh bidanya, tapi ada kalam hai ada kalam tagai, tira ko benci tu. Hana glih hati. Baik ya pegah-pegah glih hati. Ya, hana glih.
Jadi geleh hati kepegah lahir bak imuka, meri imuka. Artinya orang yang hatinya bersih, mukanya akan glowing walaupun tanpa pakai bedak, jelak dan sebagainya. Glowing di muka ke. Nyok geleh hati. Tapi mau nyobrok hati lahir bak pegah haba. Meri ju haba ki konyal haba-haba naga tabe ke pegah. Mau upat, temena, cemarut, keun ke gop, fitnah gop. Macam-macam ju haba. Nyan tanda hati hana geleh. Yang makanya hana butoi bet sagai-sagai ni dengar menyona urung pegah. Hiji kan ada pegah haba lagi nyan ada buat kasa-kasa haba tapi hati ko ulih. Nyambe ni apa ti? Jamun kon gak pegah urung jamun, mu nyobrok hati lahi bak pegah haba. Mu nyobrok haba, brok hati. Nyogot haba, got hati. Yan, adi inan di kantor. Nakalon takalon tu ro di tanyo jino kiban haba tu. Mu nyonekat takalon jino haba ku tanyo kagot, ka terkendali. Yang tak pegah yang butoi-butoi saga, yang hana-hana butoi tak imro di tanyo. Kada pubut lagi kepegah le Rasulullah. Yan. Kepegah Rasulullah yaitu fal yakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang benar atau diam. Monyo hana dak pegah yang butoi-butoi daim gerode. Nyan artiji hati getanyo kamulai iglih. Nyo ka terkendali haba. Monyo haba getanyo kamulai terkendali, hati teka mulai iglih. Tapi monyo takalan haba getanyo hana terkendali lah, roh mu pegah macam-macam. Ho yang taduk tanuk be tapi si roh mu pegah gegop. Ya, nyan artiji hati dengan iglih. Nah, bagok ana payah pegah, tapi kedro debu depu hati dengan iglih. Monyo hana iglih hati, ingat la yanfa'u malun wala banun. Tetawa ba Allah tuman monyo model lagi yang hati tu hana manfaat harta tu hana manfaat anu je di rono ne pujeno jakjo udayah ni no banyak je udayah anu rono kaje kanu yang saleh artinya kaje kedungku kaje ke imu miwa kaje dakwah kaje ya fai Quran kaje ulama kai purna go anu rono mate rono bi manfaat ya anu nya walaupun ini donya bangga anu pegah anu lung sama lengai ibu ka gelah tujuh anu long sama lengai ibu kai semua but anu long kau Yaman ngamno anu long kau Mekah anu long kau Mesir macam-macam ni tanya bangga dia you know. Idonya sagai wakirat rumah hanya depu bangga monyo hati gedanyo hana bersih. Maka bersihkanlah hati supaya seluruh amalan gedanyo bermanfaat. Ya. Setelah Hasan Al-Basri memberikan dua pertanyaan kepada pemuda ini, yaitu pertanyaan apakah sudah pasti selamat di atas sirat, sudah pasti bisa melewati sirat, sudah pasti dia akan kembali ke dalam surga, kalau sudah pasti boleh tertawa. Kalau belum, bagaimana bisa dia tertawa? Iban bisa kekem tu menyogelam pasti. Rupanya para jemaah, dua pertanyaan yang diberikan oleh Hasan Al-Basri kepada pemuda ini membuat pemuda ini tidak pernah tertawa setelahnya selama-lama. Entah kemli. Kenapa? Karena rupanya pemuda yang diajak berdiskusi seperti itu oleh Hasan Basri adalah orang yang berakal. Maka pertanyaannya Hasan Basrinya membuat dia berpikir. Katanya sering tak pegah-pegah lagi yang kadang ba urung tapi harubah urung pakon karena rupanya tak pegah apa ke ngurung makai. Nyoka ngurung makai tak pegah apa pane mau bah. Ke tak pegah abang lemo nengi. Ke pegah abang lemo ka hanakai. Ada thot tak pegah dah hawah lemo. Yang muthui lemba tanya muthui na lemo puluh. Itamong dalam lampuh tanya rumah tanya tapi ceroy. Tarho mingong kaye iplu. Tinggal hitamong lam hanai pike ilmunya nyom tinggal nyom kudamong irhom pula mengkaya sakit hanai ya pike menang ke. Maka manfaat dari sesuatu kejadian bisa diambil hanya oleh orang-orang yang berakal. Sedangkan orang-orang yang tidak berakal tidak akan mengambil pelajaran dari kejadian apapun yang terjadi di hadapannya, termasuk pada dirinya sendiri. Wa hakadza kana al-ulama fi dzalika zaman annahum kanu idza takallamu bil mau'izati waqa'a
kalamihim mauqi'an li'annahum kanu ya'maluna bil ilmi fayanfa'u ilmuhum ghairahum. Yang tanya oleh salung perah, nya oleh sanu bahwa kitab. Keperah bagi kitab seperti itulah seorang ulama, seperti itulah para ulama pada zaman tersebut. So ini ulama yang kisahnya Hasan Al-Basri yang memberikan pelajaran kepada seorang pemuda itu dengan satu pelajaran, dua pertanyaan mampu membuat pemuda itu tidak tertawa lagi selama-lamanya. Kenapa para ulama dulu bisa seperti itu? Karena di saat mereka berbicara dengan mau'izah, di saat mereka memberikan sebuah mau'izah, langsung mau'izah mereka itu tertancap di dalam hati orang yang mendengar. Li'annahum kanu ya'maluna bil ilmi. Karena mereka para ulama itu beramal dengan ilmu. Karena ulama zaman ge mengamai dengan ilmu. Ube yang gedepu ge amai urang zaman. Ulama zaman ube yang gedepu ge amai. Maka karena gobdean drage ulamanya ge amai dengan ilmu, fayanfa'u ilmuhum ghairahum. Maka ilmu mereka dapat memberi manfaat kepada selain mereka. Karena kedroge ge pakai kegopna manfaat. Ya. Fa amma ulama'u zamanina fa innahum la ya'maluna bi ilmihim fala yanfa'u ilmuhum ghairahum. Adapun ulama-ulama pada zaman kita sekarang, zaman kita zaman dungkunya yo kajamun ada ulang tanya kabrat long ya kan. Adapun ulama-ulama pada zaman kita sekarang, maka sesungguhnya mereka itu tidak beramal dengan ilmu mereka itu. Dino tungku-tungku katanya tinggai pegah tagai puput dah. Hana ge amaile lagi yang ge pegah. Maka karena hana ge amaile lagi yang ge tepu, fala yanfa'u ilmuhum ghairahum, maka tidak memberi manfaat oleh ilmu mereka akan selain mereka. Hana manfaat li. Lagi tikin ni ronuh na tikin ta apa? Tikinnya mukeron tan pernah ne pakai ronuh. Lu ne blau tikinnya ne putu ide ba lungke da punya jamun. Amang kaman keroy. Ikun le orang lain hai na tikin tiat. Onok ti mano na ne kun nyepat ba lungke da pu. Ban ne cok ne jo. Hana manfaat ke gop. Hanji isi mano karena tikin kabeh mengkaman. Kija kabeh mengkaman tikin karena mukudro nu tane pakai ulam ke gop. Maka supaya tikinnya nak manfaat ke gop, pakai gero tu sering, nya sering dah pakai gero tu tajam tikin. Jadi 3 go tele ke gop manfaat. Ya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha untuk keduanya, bahwa beliau berkata, "Man adznaba dzamban wa huwa yadhaku dakhalan nar wa huwa yabki." Siapa saja yang melakukan sebuah dosa dalam keadaan dia tertawa, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Begah li Ibnu Abbas, so yang pubut dosa dalam keadaan tertawa akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Urojih cucu dah kem, jinokli nyamban. Jadi urang yang pubut dosa rata-rata mandum dalam keadaan tertawa. Karena kenapa? Karena dosa itu menyenangkan. Dosa itu menyenangkan. Dosa itu lezat, enak. Bagaikan orang minum sirup. So yang na minum sirup kerut muka kehana. Yang kerut muka teta minum jamu. Jamu itu adalah bagaikan amal ibadah. Menyakitkan, melelahkan. Sedangkan puput dosa menyenangkan. Mendum urang wate ke puput dosa, maka senang ke, kem ke, happy ke dia puput dosa. Awak main judi, senang ke kem-kem ke roy kan?
wa ma en bete ni tu kan kem geroi pane na ya klik wa ma en bete na wa ma en judi wa ma en chip nging tu kem geroi pane na ya klik memang menyenangkan, tapi ingat orang-orang yang berbuat dosa dalam keadaan tertawa nanti mereka akan digiring masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis, kata Ibnu Abbas. Wa yuqalu aktsarun nasi dhahakan fid dunya aktsaruhum baka'am fil akhirah. Wa aktsaruhum baka'am fid dunya aktsaruhum dhahakam fil jannah. Dikatakan bahwa orang yang paling banyak tertawa di dunia adalah orang yang paling banyak menangis nanti di akhirat. Dan orang yang paling banyak menangis di dunia adalah orang yang paling banyak tertawa nanti di dalam surga. Makanya han musapat duai. Monyo le kem idonya, le klik duman ura akhirat. Monyo le klik idonya, le kem duman dalam surga. Artinya potrang gambarkan orang-orang yang tertawa di dunia, mereka akan menangis nanti di akhirat. Karena tertawa mereka akan mengakibatkan mereka menangis. Artinya tertawa ini menjadi sebuah dosa. Menjadi penyebab hati mereka menjadi keras. Sehingga hati yang keras tidak bisa lagi mengambil manfaat dari apapun yang terlihat. Dari apapun yang terdengar. Dari apapun yang terasa. Lagi pegah oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna la yasma'una walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Urang dumna hati tapi hanje gemupuk mengatinya. Na mata tapi handu gegalan ngematanya. Na punyung tapi handu gedengar ngempunyungnya. Pekon karena mandu matranyan kagetuk di Allah. Salah satu penyebab itu tertutup, penyebab itu menjadi keras, tidak bisa lagi dimasuki oleh cahaya mau'izah adalah bahak, tertawa. Kem. Maka orang yang kem pasti akan menjadi orang yang tidak baik, yang lele tak kem. Maka akan membuat dia menyesali itu di akhirat dengan banyak menangis. Sedangkan orang yang banyak menangis di dunia, artinya adalah orang-orang yang merasa penuh dengan salah di dunia, maka dia tangisi kesalahannya, nanti akan tertawa mereka di dalam surga. Karena orang yang menyesali kesalahan di dunia menjadi orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat kata Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanabalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa pasti masuk surga. Surga tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang damai. Mereka akan tertawa terbahak-bahak di dalam surga. Maka artinya lebih baik banyak menangis di dunia daripada banyak tertawa. Dan kurang tuan jemaah tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.